Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem urin yang terdiri dari Anissa Priyanka Rahayu Destia, Uslifatul Jannah, dan saya sendiri Intan Nur Aini. Pengertian sistem urin. Sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter kandung kemih, 2 otosphinkter, dan uretra. Suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Tahapan pembentukan urin. Yang pertama itu filtrasi atau penyaringan. Terjadi di glomerulus. Hasil filtrasi akan ditampung di kapsula Bowman. Hasil filtrasi disebut urin primer atau filtrat glomerulus. Yang kedua itu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih berguna. Terjadi di tubulus-tubulus dan lengkung Henle. Proses reabsorpsi terjadi baik secara transport aktif maupun transport pasif. Hasil reabsorpsi disebut urin sekunder atau filtrat tubulus. 3. Augmentasi. Urin yang sudah terbentuk ini akan memuara ke pelvis renalis. Hasil augmentasi disebut urin sesungguhnya. Gangguan pada ginjal yang pertama yaitu nefritis, rusaknya glomerulus akibat infeksi bakteri Streptococcus. Yang kedua yaitu albuminuria, adanya albumin dalam urin akibat rusaknya membran kapsul endotelium. Yang ketiga yaitu batu ginjal, adanya endapan garam kalsium atau batu baik pada rongga ginjal, saluran ginjal, atau kantong kemih. Bagian sistem perkemihan yaitu ginjal atau renal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Priyanka Rahayu. Ya, di sini saya akan melanjutkan slide contoh bagian ginjal dan sistem urin beserta namanya. Susunan perkemihan. Yang pertama, 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin. Yang kedua, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga, 1 vesika urinaria, tempat urin dikumpulkan. Yang keempat, 1 uretra, urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau disebut kelenjar supraneal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, yaitu lemak perireal dan lemak pararenal. Struktur ginjal. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks. Bagian lebih dalam lagi disebut medula. Bagian paling dalam disebut pulvis. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dasar ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas
Lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substansia corticalis. Lapisan dalam yaitu medula atau substansia medularis. Fisiologi ureter. Yang pertama, menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Ureter memasuki dinding vesika urinaria secara sorong, sehingga ketika vesika urinaria terisi, urin tidak kembali. Ureter. Pertama, terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Yang kedua, lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, jaringan ikat atau fibrosa, lapisan tengah otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Ya, slide selanjutnya akan diteruskan oleh Sri Fatul Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu vesika urinaria. Vesika urinaria berbentuk seperti buah pir atau kendi, terdiri dari fundus dan bladder neck. Terletak dalam panggul di belakang simfisis otot, mukosa, dan transisional. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa. Selanjutnya memiliki 3 muara disebut trigon. Terdapat 2 sphincter, yaitu interna dan eksterna. Sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Dan selanjutnya proses miksi. Lapisan dan fisiologi vesika urinaria. Lapisan sebelah luar atau disebut peritoneum, tunica muscularis atau lapisan otot, tunica submucosa, dan lapisan mukosa atau disebut bagian dalam. Fisiologi vesika urinaria yaitu tempat penampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan dengan terisinya vesika urinaria sampai 500 cc, otot detrusor rileks, otot polos sphincter interna berkontraksi mempertahankan kontingen. Penjelasan uretra dan uretra. Perbedaannya antara uretra dan uretra yaitu uretra yang pertama merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra merupakan saluran pembuangan baik pada saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual pada pria. Berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran mani. Uretra yang kedua merupakan saluran yang berjalan dari leher vesika urinaria ke lubang luar atau meatus uretra, dilapisi membran sukrosa, dan panjang bagi laki-laki 15-20 cm, sedangkan bagi wanita yaitu 3-4 cm. Perbedaan uretra pada wanita dan pria. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan bagi pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya.
proses ekskresi obat dalam tubuh. Organ terpenting untuk ekskresi obat yaitu ginjal beserta dengan urin. Obat diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk utuh ataupun bentuk metabolismenya. Selain obat juga terjadi melalui empedu ke dalam usus dengan feses dan paru-paru dengan udara ekspirasi. Ekskresi obat dan metabolismenya menyebabkan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh menjadi menurun. Ekskresi dapat terjadi tergantung pada sifat fisiokimia seperti bobot molekul, nilai pKa, kelarutan, dan tekanan uap. Ekskresi melalui ginjal melibatkan 3 proses, yaitu yang pertama filtrasi atau filtrasi glomerulus atau penyaringan. Yang kedua, sekresi aktif di tubulus proksimal atau pengeluaran zat-zat. Yang ketiga, reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pun. Faktor pertama yaitu zat diuretik seperti halnya kopi, teh, zat beralkohol, dan lain-lain. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, konsentrasi air dalam darah. Dan yang terakhir adalah emosi. Sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.